Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kami akan memberikan informasi tentang saklar power window ya rekan-rekan. Nah, di sini ada beberapa tombol ya yang bisa digunakan untuk menaikkan dan menurunkan power window, dan di sini juga ada tombol untuk electric mirror ya, dan juga untuk melipat spion rekan-rekan. Nah, sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk di like, komen, dan subscribe channel kami agar rekan-rekan tidak ketinggalan saat kami membuat video yang terbaru. Baiklah rekan-rekan, untuk saklar power window ini dia terdiri dari 4 saklar ya, 1, 2, 3, 4, dan juga ada saklar yang berbentuk kaca dan ada tanda silangnya rekan-rekan. Nah, untuk kaca-kaca ini atau untuk tombol-tombol ini untuk menurunkan dan menaikkan kaca ya rekan-rekan. Nah, jika terdapat tulisan seperti ini, maka ini dia untuk kaca yang depan sebelah kanan itu bisa dinaikkan atau diturunkan secara otomatis rekan-rekan ya. Nanti dengan menekan switchnya ke bawah. Nah, jika rekan-rekan menekan ini, dia akan terasa 2 kali klik ya. Nah, seperti itu. Jika menekannya hanya 1 kali saja, nah ini dia kacanya akan turun sesuai dengan selama kita menekan dia akan turun. Tapi jika 2 kali kita tekannya, walaupun saklarnya dilepas, nanti untuk kacanya akan turun dengan sendirinya ya. Akan kita coba rekan-rekan. Kita start dulu, hidupkan dulu. Kita lihat untuk kacanya. Ini kita akan tekan dulu 1 kali ya. Nah, ini sesuai. Nah, saat kita melepas saklarnya, ini tekan, dia akan turun. Kalau kita lepas ya. Nah, kacanya berhenti rekan-rekan. Begitupun dengan kondisi naik, saat kita taikan dia akan menaik. Tapi saat kita lepas dia tidak akan sampai full ya kacanya naik. Kalau kita tekan 2 kali rekan-rekan, kita lihat ini saya 2 kali tekan, tangannya dilepas ya. Nah, dia sudah turun rekan-rekan secara otomatis. Nah, jadi nanti kalau misalkan akan menutup atau menurunkan kaca secara otomatis, nanti tekannya nanti akan terasa klik 2 kali ya rekan-rekan. Begitupun yang ke bawah. Nah, dia akan terasa 2 kali. Itu menandakan dia akan, walaupun kita sudah lepas saklarnya, untuk kaca power window tetap turun ya rekan-rekan. Nah, untuk yang sebelah sini, kalau ini tadi untuk bagian depan sebelah kanan, kalau yang ini untuk bagian depan sebelah kiri rekan-rekan. Kalau ini dia tidak bisa otomatis ya. Jadi tergantung saat kita tekan dia akan turun kacanya, saat kita lepas kacanya akan berhenti turun. Begitupun saat menaikkan, nanti kita naikkan kacanya, kita lepas kacanya akan berhenti naik ya. Kalau yang belakang, ini untuk belakang yang sebelah kiri rekan-rekan. Nah, ini fungsinya sama ya. Jadi tergantung saat kita menekan atau menaikkan kaca. Saat kita lepas, nanti kacanya akan berhenti naik atau berhenti turun. Yang berikutnya yang sebelah sini, ini untuk kaca bagian belakang
sebelah kanan ya rekan-rekan. Kalau ini sama, tidak bisa otomatis juga seperti yang depan sebelah kiri dan juga untuk belakang sebelah kiri. Yang bisa otomatis naik dan turun itu hanya di bagian depan saja ya rekan-rekan ya. Jadi bisa naik secara otomatis dan turun secara otomatis. Nah, kalau fungsi untuk saklar yang ini rekan-rekan, jika nanti kita tekan ke sebelah kanan ya untuk saklar ini, nanti kaca depan kiri, kaca belakang kiri, dan kaca belakang sebelah kanan itu tidak bisa dinaik turunkan rekan-rekan ya. Hanya kaca depan saja yang bisa dinaik turunkan jika kondisi saklarnya kita tekan ke sebelah kanan untuk saklar yang belakang ini. Kalau kita tekan ke sebelah sini, ini nah kacanya bisa turun naik rekan-rekan ya. Yang depan sebelah kiri, yang belakang sebelah kiri, ataupun yang belakang ya sebelah kanan. Jadi ini fungsinya untuk pengaman jika nanti anak-anak akan menaikkan atau menurunkan kaca ya dari tombol pintu, dari tombol sebelah sini. Nah, nanti itu tidak akan bisa naik atau turun ya rekan-rekan, karena ininya ditekan ke sebelah kanan. Kalau ininya ke sebelah sini, nanti dari bagian sini nanti kacanya bisa naik atau turun rekan-rekan, seperti itu. Nah, untuk tombol yang di depan ini rekan-rekan, ini adalah tombol untuk melipat spion ya. Jadi kalau kita tekan ke bawah, nah spionnya nanti akan melipat rekan-rekan. Kalau kita tekan sekali lagi, ini dia akan ke atas, spionnya akan membuka. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan yang ini rekan-rekan, tombol yang ini untuk menaikkan atau menurunkan kaca ya rekan-rekan ya. Kita buka dulu. Nah, jika ini diputar ke sebelah kanan, sebelah kanan sini, kita bisa mengoperasikan kaca ya yang di sini. Caranya ini nanti ditekan rekan-rekan ya. Seperti ini, dia akan naik rekan-rekan. Naik ini, kita akan coba ke bawah ya. Dia akan turun. Kita lihat seperti ini. Nah, kalau ininya kita tekan ke kanan, kacanya akan bergeser ke kanan. Kita tekan ke sebelah sini, dia akan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, jika ini kita geser untuk tanda tanda ini, kalau lurus dia seperti otomatis tidak berfungsi ya, walaupun kita operasikan. Nah, dia tidak mau rekan-rekan ya, harus digeser dia baru mau rekan-rekan. Ini untuk yang sebelah kiri. Kalau posisi di gini dia ngunci rekan-rekan. Kalau posisinya di tengah ya, untuk garisnya di tengah, ininya dia tidak bisa difungsikan. Tapi kalau kita geser ke kanan atau ke kiri, nah dia bisa dioperasikan untuk menaikkan atau menurunkan kaca rekan-rekan, kaca spion ya. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan ya, informasi dari kami tentang cara penggunaan tadi untuk saklar power window ya, untuk depan bagian kanan, belakang bagian kanan, untuk sebelah kiri bagian depan ya, ini untuk belakang sebelah kiri, dan ini untuk supaya anak-anak tidak bisa menurunkan atau menaikkan kacanya ya. Nah, kita tombolnya ke sebelah kanan saja ditekan, karena bisa ke kiri bisa ke kanan seperti itu. Ini untuk melipat spion, dan itu untuk mengatur kacanya ya, bisa turun naik. Kalau ke depan bisa naik, spionnya ke sebelah sini bisa turun, untuk di sini dia bisa ke kanan, dan ke sini dia geser ke kiri. Jika tidak dipakai, ininya diluruskan saja ya rekan-rekan. Nah, mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.